Kalian suka martabak nggak? Saya sih suka banget. Tapi, selama ngerantau ke Jakarta, saya jarang banget nemu martabak yang sesuai selera. Kadang kuenya udah enak, tapi toppingnya payah. Kadang toppingnya bermacam-macam, tapi kuenya yang apek. Saya pikir, bikin martabak itu seni yang mudah dipelajari, tapi susah banget untuk dikuasai. Mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk benar-benar bisa jadi ahli. Bahan dan cara masak sih bisa sama, tapi pengalaman jelas bikin beda. Perkenalkan, ini Ence, orang yang udah 47 tahun jualan martabak di Jalan Surya Kencana, Bogor. Saya berada di sebuah jalan yang usianya sudah lebih dari 2 abad. Sejak dulu, jalan ini menjadi pusat perniagaan. Tapi nggak hanya itu, jalan ini dikelilingi oleh kawasan yang mencerminkan banyak sekali hal. Ada cerita apa saja di baliknya? Saya Bima Arya, Wali Kota Bogor. Ini kawasan Surya Kencana. Selamat datang di Asumsi Distrik. Bapak sendiri dari umur berapa, Pak? Saya dagangnya ya sekarang dari umur dagangnya 30-an tahun, 30 lah gitu lah. Jadi saya dagangnya udah 47 tahun sekarang. Ya. Martabak terus tiap hari? Ya, itu aja. Dari harganya 250 perak. Pak, saya penasaran nih, Pak. Si martabak ini kan namanya bisa beda-beda tuh, Pak. Ada yang bilang martabak Bangka, ada yang bilang kue Bandung, ada yang bilang Tegal. Ini gimana sih, Pak, sebenarnya, Pak? Bangka, Bandung itu, kita mau lihat lah. Kalau orang-orang Bangka, itu tetap orang kue martabak Bangka. Bapak orang Bangka? Bangka asli saya. Gimana, Pak? Sungai Liat. Loh, satu kampung gitu, Pak? Ya, benar. Iya. Kalau kita di Bangka bilangnya hoklopan, Pak ya? Ya, hoklopan, benar. Hoklopan itu aslinya martabak itu ya dari Cina deh. Dari Cina. Cuman memang ketika udah masuk sini namanya bisa berubah-berubah, Pak ya, tergantung asal orangnya ya. Iya. Orangnya bagaimana mau naruh martabak apa segala macam mesin. San Francisco lah, Bandung, malahan asisten Jokowi di sini berandianya sama saya. Langganan juga, Pak? Di situ belinya sama saya. Memang sejak awal jualannya selalu bareng sama nasi goreng ini? Iya, betul. Dari zaman Pasar Bogor ya, kaki 5 ya. Oh, Kaki 5. jadi Pakai tenda. oh, Pakai tenda dulu. Iya. Bareng-bareng gitu, Iya, Pak? bareng-bareng terus. Bapak tahu nggak ceritanya kenapa bisa barengan gitu, Pak? Kalau dulunya sih kan tetanggaan gitu ya. Pertama kan awal jualan sate pawon kan dulu di Pikul. Terus jualan pakai tenda. Jadi dia bareng-bareng aja gitu. Jadi Biasanya kan, Pak, orang kalau nggak saudara gitu Iya. kan nggak bareng. Iya. Ini kenapa, Pak, bisa ini pernah dengar nggak ceritanya? Dari zaman dulu kan bapak sama dia suka mancing bareng apa gitu. Oh, dekat gitu, teman dekat kayaknya. Padahal beda etnis ya? Iya, beda etnis. betul. Beda agama juga, Pak? Beda ya? juga. Dia kan dari etnis Tionghoa ya, kita dari Muslim. Bapak dulu ikut jualan nasi goreng ini karena memang pengennya jualan nasi goreng atau kebetulan aja, Pak?
Justru ya saya kebetulan, saya sempat berhenti dulu, terus saya masuk lagi pas Guance meninggal. Jadi udah, tapi warisan dia tuh udah saya pegang, udah benar-benar saya pegang tuh dari masak, cara masaknya, cara masukin bumbunya, cara itunya udah tahu semua. Dari dapurnya pun saya udah tahu. Kalau sekarang Bapak udah generasi ketiga gini, gimana Pak? Masih betah gitu barengan Pak? Masih aja. Soalnya masih deket juga sih lumayan. Bapak sendiri masih berteman sama turunannya? Iya, masih. Sama anaknya ya, sama cucu ya sekarang. Cucunya. Biasanya kan ini Pak, orang kalau di Indonesia nih ya, kalau jualan sate babi itu suka namanya disamarin tuh Pak. Sate B2, sate apa. Bapak kok dengan percaya diri menulis sate babi itu apa nggak khawatir Pak? Enggak, udah biasa kali ya. Udah biasa. Kalau di Surya Kencana ya Pak? Iya, Surya Kencana ya. Pernah ada nggak Pak protes gitu? Ada yang marah gitu misalnya? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Saya selalu percaya bahwa kerukunan antar etnis dan antar umat beragama bukanlah proyek sulit di Indonesia. Kadang saya melihatnya dari dekat sekali. Kadang, seperti di Surya Kencana, saya bisa menjadi orang luar yang ikut berbahagia. Kerukunan tak butuh penyuluhan. Asalkan ada kesetaraan, ia dapat tumbuh secara alamiah. Hanya dalam kesetaraan, kita dapat memahami perbedaan dengan belas kasih, merayakannya, dan bukan memendamnya atas nama toleransi. Nah, ini keberagaman di Bogor ini, jadi istilah berkaitan sekali ada gereja, ada di sini ada masjid juga. Nah, itulah keberagamannya. Segala macam. Ada, iya, kalau kita ya. Tapi nggak pernah ada konflik agama gitu Pak ya? Sampai saat ini alhamdulillah ya, ada yang tahun 86 atau 98 gitu ya. Ada ini, tapi nggak, di sini biasa-biasa aja gitu. Oh iya, dulu waktu ada 98 itu gimana Pak warga di sini Pak yang udah terbiasa nyampur gitu ketika ada satu yang disasar gitu? Tapi alhamdulillah sampai pada waktu itu kita biasa-biasa aja ya. Di Jakarta ada ramai gini-gini, paling kita nonton di TV ya sama-sama kita nontonnya juga ya. Itu dari zaman dulu itu, dari nenek moyang kami di sini, toleransi umat beragama itu benar-benar kita itu dipertahankan sampai saat ini, detik ini. Dengan adanya Pankobil, Vihara Pankobil ini, mayoritas Islam di sini, inilah kami bersatu, saling bahu-membahu, ya, saling membantu sesamanya, ya, di RW 40 Gelis terutama, di solidaritas terhadap warga kami juga selalu ada bersatu, ya, tidak ada perbedaan-perbedaan apapun dalam hal itu. Setiap ada cap gome, di cap gome juga kita yang lebih uniknya karena yang gotong jolinya itu 75% sampai 80% itu warga sekian, notabene muslim gitu. Orang Sunda gitu. Orang Sunda, orang muslim lah gitu. Nah, itulah. Kalau dilihat itu memang situs vihara ini menarik banget Pak ya. Jadi dia tempat ibadah untuk Buddhis, untuk penganut Taois, Konghucu gitu. Ya, karena itu kan kelenteng Pak. Nah, kalau kelenteng itu kan diyakini oleh tiga agama lah, yang Buddhis, Tao dan Konghucu. Namun ketika Orde Baru memerintah, ya itu kebijakan dari Orde Baru bahwa tidak boleh adanya kelenteng, karena kelenteng itu bukanlah agama, namun di situ kelenteng itu adalah keyakinan atau kepercayaan, ya, maka harus bersih ke Buddha, yaitu Buddhis. Dulu papi saya itu Buddha memang. Lebih ke Konghucu. Jadi tradisi untuk pegang hiu, sembayang atau apa, itu mungkin masih ada melekat di dalam darah ya. Jadi susah untuk dihilangkan. Saya pikir, so why not? Kenapa? Nggak ada salahnya kok. Yang penting kita tetap punya
agama. Saya percaya dengan Tuhan Yesus. Saya percaya agama itu harus dimiliki oleh setiap individu yang ada di Indonesia. Karena dengan adanya kita agama, itu pagar dalam hidup kita. Sedangkan untuk sembahyang di Vanco seperti ini, itu adalah budaya, warisan leluhur. Di dalam itu ada makam ya, batu makam yang namanya justru bukan nama orang Tionghoa apa ya? Nama Muslim ya? Ya, karena kelenteng itu kan istilah ditemukan kembali pada tahun 1703 ya oleh Abraham van Riebeeck. Nah, itu di situ itu orang Tionghoa itu mendirikan tempat ibadah kan tidak sembarangan. Satu sakral, dua strategis. Nah, sakralnya dia karena yakin di sinilah Pajajaran pernah berdiri dan dengan titik awal batu besar yang ada di dalam itu, yaitu batu megalitikum, dan ketika Pajajaran berdiri itu dijadikan monolit, dan strategisnya yaitu di tepi sungai. Dan orang Tionghoa itu dari orang Tionghoa atau orang Belanda dari Batavia yang Jakarta sekarang itu melihat sungai dan mendirikan pemukiman sementara di tepian sungai. Nah, itu dan orang-orang Tionghoa itu beribadah pertama di kelenteng Vanco itu. Dan setelah mereka mempunyai mata pencari atau ada berdagang, bertani atau cocok tanam, dan pada umumnya orang Tionghoa itu kan berdagang atau berniaga ya, dagang. Dan dari bawah itu mulai naik merambah di pemukiman atas model Lebak Pasar, dan mereka di sinilah Surya Kencana ini yang dulu orang zaman Belanda itu bilang Hanestraat. Warga Pulau Gelis sewajarnya membanggakan kesanggupan mereka merayakan keberagaman. Menurut mereka, itulah makna gelis atau cantik pada nama lingkungan mereka yang sebenarnya. Mereka sadar bahwa segala yang indah dan baik harus diperjuangkan. Sebab ada kalanya bayang-bayang buruk rupa hadir membawa ancaman. Namun, apa sebenarnya indah dan baik itu? Di Surya Kencana, pemerintah kota, warga, dan para pedagang yang direlokasi agaknya punya gagasan yang berbeda. Pak, di sini tuh pernah mau digusur gitu nggak sih Pak? Memang wacana itu memang dari tahun 2010 itu ada wacana. Cuman asumsi dari kami pengurus itu wacana jadi bisa rencana. Nah, sebelum terjadinya perubahan itu sampai ke rencana, kami di situ akan mempertanyakan, ini sebetulnya kampung kami ini mau dibawa kemana sih? Nah, kami gubris semua, dan ternyata pada waktu itu tahun 2010 dibatalkanlah. Nah, terjadilah tahun 2017 itu pembahasan itu dibuka kembali sama Pemkot. Nah, di situ cuman yang saya sayangkan kenapa Pak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya, menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga itu tanpa sepengetahuan pengurus di wilayah. Seharusnya sebelum terjadinya perjanjian itu sosialisasi dulu dengan warga. Jadi betul tahun 2010 sebelum saya jadi wali kota, saya membaca dokumen-dokumennya, sempat ada rencana, kan banyak perumahan yang di bantaran sungai, ini kan bahaya. Mau ditarik, direlokasi, dibangun rusun gitu, tapi ditolak sama warga waktu itu. Nah, jadi sebetulnya nggak akan kita lanjutkan. Nah, tapi waktu tahun 2017 kita mulai menata ini semuanya, tiba-tiba muncul isu itu. Ya, saya harus jelasin ke warga. Saya ingat ramai juga, saya datang ke kelurahan, warga ngumpul, saya jelasin, nggak ada kita tiba-tiba membongkar, kemudian membangun rusunawa tanpa sepersetujuan warga. Ya, jadi semua pembangunan di sini pasti dengerin apa maunya warga. Nggak mungkin kita jalan ketika warga nolak, nggak mungkin. Kadang-kadang gitu, kita ingin melakukan A tapi nyampainya ke warga C gitu. Karena cerita yang berkembang kan katanya Pak Wali datang sudah bawa kesepakatan dengan pihak ketiga untuk membangun. Nggak ada. Kalau sama pemerintah juga kan sekarang lagi ditata nih Pak kawasannya Pak. Yang PKL banyak yang dipindahkan gitu Pak. Kalau Bapak sendiri gimana? Pernah diminta pindah atau gimana? Ya mungkin nanti kalau udah jadi katanya mah mau dibikinin kayak seperti tak itu tuh di gang-gang katanya. Kalau menurut Bapak
rencana pemerintah untuk bikin pemindahan itu Pak dan ditaruh di pusat kuliner yang baru tuh gimana Pak? Ya takut sih ya kehilangan pelanggan ya, makanya cuman gimana lagi atuh ya. Gimana pemerintahnya, baiknya aja. Tapi kalau khawatir kan bisa bilang Pak ke pemerintahnya, wah nggak mau saya gitu. Ya lihat aja nanti. Bapak waktu diminta pindah sama Pak Wali ke dalam, kenapa Bapak mau? Kenapa nggak takut kehilangan pelanggan? Oh, saya pikir pindah ke dalam, pindahnya nggak jauh. Pindahnya nggak jauh kan di situ, di depan pengkolan situ, ke sini kan nggak jauh. Udah dia orang tahu. Nyarinya gampang Pak ya? Ngerasa ada perubahan nggak Pak sejak pindah ke dalam? Pertama-tamanya ada, tapi kalau udah tahu semua, itu ada di sini. Bapak ini dulu berdagangnya di Pasar Pedati Pak? Jalan Pedati siangnya. Sekarang dipindahin ke sini, jualannya itu menurun. Sebab saya nggak punya langganan. Sekarang kalau di atas yang di bawah kan masih ada yang jualan. Jadi ke sini sepi. Ketarik ke sana semua Pak ya? Iya. Jadi saya modalin terus, jadi habis-habis terus. Jadi pendapatan dikit gitu, pengeluaran gede. Sedangkan saya kalau jalan ke atas juga nggak kuat. Tuh, saya ini punya penyakit jantung. Kemarin juga dirawat lagi. Tadinya Ibu berjualan di mana? Di Gang Pedati. Oh, itu pasar Pedati itu dari dulu. Saya sendiri udah 20 tahun di situ berjualan. Kebetulan kami direkomendasikan untuk dipindahkan ke Pasar Bogor dengan catatan bahwa ini sudah disiapkan dengan secara teratur untuk pedagang bisa berjualan di sini. Alasannya bahwa di situ ada mengganggu jalan mobil dan segala macam lah, alasan dari wali kota begitu. Saya ini udah 3 minggu, 1 karung 20 kilo, udah 3 minggu nggak habis-habis. Masih sisa berapa Bu dari yang 20 kilo? Ya ini mungkin ada sekitar 10 kilo. Terlalu pahit kalau dipikirkan ya. Jujur sampai hari ini anak saya masih pada nunggak uang sekolah. Lantaran keadaan kami di sini udah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan begini. Pemerintah kan berpikir untuk kepentingan lebih besar. Kadang-kadang warga melihat dari kepentingan yang jangka pendek yang lebih sempit, yaitu kepentingan dia gitu. Secara jangka panjang dia akan bagus, tapi jangka pendek dia ragu, kadang-kadang gitu. Sama kayak kita mindahin PKL, kan buat kepentingan semua. Tapi PKL ketika digeser ke tempat ini, mereka bilang, wah nanti sepi gitu. Saya bilang, sabar, nanti ada saatnya kembali normal gitu kira-kira. Relokasi PKL ada yang berhasil beberapa titik, tapi ada yang gagal, ada yang kemudian sepi. Ya ini risiko kebijakan memang gitu. Jadi kita harus lihat satu-satu kenapa penyebabnya. Tapi yang pasti saya nggak akan mundur, nggak akan mundur. Kalau ini dibiarkan lagi, nanti turun lagi ke bawah, berantakan lagi Surya Kencana. Ya menyenangkan mah gitu lah. Misalkan kita kan dari ujung sana sampai Gang Aut kan ya. Itu kan dulu kan banyak gerobak-gerobak yang jualan rokok apa. Kan sekarang jadi steril gini, jadi enak buat pejalan kaki juga. Buat yang di ruko. Jadi yang jualan tuh jadi tertata rapi emang juga. Berarti kan Bapak tadi udah lama banget jualan di sini, di Surya Kencana ini. Bapak ada kenangan yang menarik, yang seru selama jualan di sini nggak Pak? Wah, zaman dulu Pak banyak kenangan. Boleh cerita nggak Pak salah satunya? Zaman tembak misterius Kak. Banyak Pak. Waduh, di sini banyak. Di sini kalau nggak ada alat-alat yang membantu kita minta bantuannya, waduh. Oh, pemabok yang luar biasa di sini. Oh, ini paling malam-malam ini jalannya dari dulu sampai sekarang mah nggak ada lampu nih, gelap nih malam.